Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap pabrik roti bakar Azari. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Jadi, KM yang kami pilih adalah pabrik roti bakar Azari yang berdiri di tahun 2006 yang didirikan oleh Bapak Azari. Produksinya dilakukan berdasarkan make to order dengan jumlah pekerja sebanyak 4 orang, waktu kerja mulai dari Senin sampai dengan Minggu pukul 6.56 sampai dengan 12 lebih 12, dan produk dari pabrik roti bakar Azari yang kami pilih adalah roti bakar seperti pada gambar. Untuk asumsi dan juga batasan yang kami tetapkan adalah yang pertama, produksi yang diamati adalah satu batch produksi, jam kerja pekerja adalah 5 jam setiap hari, yaitu pukul 6.56 sampai dengan 12 lebih 12, dan pada tahap finishing terdapat proses pendinginan, memotong pinggiran roti, serta memotong roti. Kami melakukan pengamatan untuk pengambilan data pada hari Senin, tanggal 21 September 2021 untuk satu batch produksi. Alur dari proses produksi roti bakar ini kami visualisasikan dalam bentuk activity cycle diagram dan terdapat 8 aktivitas dari pembuatan roti bakar. Untuk bahan baku, operator, dan juga entitas dapat dilihat pada legenda. Selanjutnya, kami akan memaparkan mengenai terkait desain simulasi. Berikut ini merupakan tabel distribusi untuk masing-masing aktivitas yang kami inputkan pada model Flexim. Dengan melihat tabel distribusi, dilakukan uji goodness of fit pada proses mencetak adonan, proses memanggang adonan, dan juga proses pendinginan menggunakan Anderson Doubling Test. Berikut merupakan gambar model awal dari pabrik roti yang kami buat menggunakan software Flexim. Pada saat di run, output yang dihasilkan di akhir adalah 144 roti sesuai dengan jumlah kondisi sebenarnya. Untuk output masing-masing proses dapat dilihat pada slide selanjutnya. Pada grafik throughput ini dapat dilihat bahwa jumlah pada masing-masing aktivitas sudah sesuai dengan sebenarnya. Selanjutnya, kami melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa model yang dibuat sudah sesuai dengan model realnya. Alur verifikasi yang kami gunakan sesuai dengan flowchart ini. Kemudian, baik layout simulasi, flowchart alur produksi, dan juga ACD telah diverifikasi oleh verifikator kami, yaitu Kak Williandro dan juga Kak Andar Fadilah, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2018. Selain verifikasi, dilakukan juga proses validasi model untuk memastikan bahwa model yang dibuat sudah tepat dan sesuai, dengan cara membandingkan input dan juga output produk pada model dengan aktualnya. Untuk melakukan validasi, digunakan alur seperti pada flowchart berikut ini. Untuk hasil validasi yang kami lakukan menggunakan uji statistik pada 45 entitas yang ada, didapatkan bahwa dari seluruh data output dan input, baik aktual maupun model, menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, sehingga dilakukan pengujian menggunakan Mann-Whitney, dan data dinyatakan valid atau lolos tervalidasi. Setelah kami melakukan uji coba pada model awal, kami menemukan beberapa hal yang dapat diperbaiki guna meningkatkan utilitas dan produktivitas pekerja maupun mesin. Oleh karena itu, kami merancang 3 skenario perbaikan. Pada setiap improvement, di input dijadikan 1,5 dari model awal. Pada improvement pertama, kami membuat perubahan sebagai berikut. Yang pertama, pemindahan gudang tepung gandum ke tempat penyimpanan bahan-bahan lain, penggabungan meja workstation finishing and packaging. Yang ketiga, pembuatan shift kerja untuk operator 1, 3, dan 4, serta pengurangan durasi pada proses pendinginan. Hal ini kami lakukan di setiap improvement. Setelah model skenario pertama di run, didapatkan hasil pada StatPy dengan kesimpulan, pertama, pemberlakuan shift kerja membuat utilitas operator 1, 3, dan 4 meningkat, perubahan layout menyebabkan travel loaded meningkat, dan terakhir penambahan output pada masing-masing mesin sehingga output akhir menjadi 177 roti. Selanjutnya, pada improvement kedua, kami melakukan perubahan. Yang pertama, pemindahan gudang tepung gandum ke tempat penyimpanan bahan-bahan lain. Yang kedua, penggunaan dispatcher untuk operator 1 dan 3, penambahan oven menjadi 2, dan pengurangan waktu pendinginan seperti yang kami lakukan sebelumnya. Sehingga setelah skenario ini di-run, kami mendapatkan kesimpulan, penggunaan dispatcher membuat utilitas operator 1 dan 3 meningkat, perubahan layout menyebabkan travel loaded meningkat, penambahan oven membuat pemerataan utilitas pada oven, dan penambahan output menjadi 211 roti. Lalu, improvement ketiga kami lakukan dengan perubahan pemindahan gudang tepung terigu ke tempat penyimpanan bahan-bahan lain, penggunaan dispatcher untuk operator 1, penambahan alat finishing menjadi 2, dan juga pengurangan waktu pendinginan seperti hal yang kami lakukan sebelumnya. Sehingga ketika model skenario ketiga di run, kami mendapatkan kesimpulan pertama, penggunaan dispatcher membuat utilitas operator 1, 3, dan 4 meningkat, perubahan layout menyebabkan travel loaded meningkat, utilitas finishing terbagi menjadi 2, dan penambahan output menjadi 179 roti.
kami melakukan perhitungan profit pada model awal dengan menghitung semua cost dan juga revenue yang didapatkan, sehingga didapatkan profit sebesar Rp107.442. Pada perhitungan model awal ini, kami melakukan input hanya satu, sehingga tidak akan sama dengan skenario selanjutnya. Selanjutnya, terhadap skenario 1 dilakukan analisis yang sama dengan skenario model awal, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam data yang dianalisis. Pertama, input diubah menjadi 1,5 sehingga variable cost dari material bertambah sebesar 1,5 dari sebelumnya. Lalu terdapat improvement pengurangan media finishing sehingga mengurangi fixed tool cost. Pada skenario ini juga diberlakukan shift kerja setengah hari dengan asumsi bahwa akan mengurangi salary yang harus dibayarkan oleh pabrik roti bakar Azari kepada karyawannya. Dengan skenario ini, kami mendapatkan total profit yaitu Rp89.901. Selanjutnya, kami juga menganalisis dari skenario 2. Namun terdapat perbedaan, yaitu yang pertama penambahan biaya oven dan juga beberapa biaya lainnya. Dengan hal ini, output yang dihasilkan 216 roti diperoleh profit sebesar Rp188.244. Selanjutnya, pada skenario ketiga, kami mendapatkan profit Rp76.792. Berikut adalah tabel perbandingan di setiap skenario. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa skenario dengan profit terbesar adalah skenario kedua, yaitu dengan improvement penambahan oven, penggantian layout dengan memindahkan gudang tepung terigu, dan penggunaan dispatcher pada operator 1 dan 3, serta pengurangan durasi pada proses pendinginan. Besar profit yang didapatkan yaitu Rp188.244. Sehingga kami merekomendasikan improvement skenario kedua untuk diterapkan pada pabrik roti bakar Azari. Sehingga kesimpulan yang dapat didapatkan yaitu pertama, pabrik roti bakar Azari menggunakan strategi make to stock dengan jam kerja perharinya adalah 5 jam. Yang kedua, analisis pada pabrik roti bakar Azari dilakukan dengan membuat model dan improvement menggunakan software Flexim yang sudah terverifikasi oleh expertise. Yang ketiga, improvement dilakukan dengan membuat 3 skenario berbeda. Dan yang keempat, berdasarkan analisis didapatkan bahwa profit terbesar adalah pada skenario kedua yaitu Rp188.244. Sehingga saran yang dapat diberikan untuk penelitian adalah diharapkan peneliti dapat melakukan analisisnya hingga mendapatkan data yang benar-benar valid. Untuk saran yang dapat diberikan untuk IKM adalah diharapkan IKM dapat melakukan uji coba penerapan sistem improvement yang disarankan oleh tim, sehingga hasil produksi dapat menjadi lebih banyak, biaya produksi lebih murah, dan akan memberikan keuntungan secara ekonomi bagi IKM. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.